Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabika Sajid dari kelas D4 SM4604 dengan NIM 7708200134. Di sini saya akan mengerjakan soal asesmen dari mata kuliah pemrograman web interaktif mengenai pembuatan katalog produk pada website yang telah dibuat. Nah, di sini saya tidak akan membuat websitenya dari nol, tapi saya menggunakan Bootstrap seperti yang sudah diajarkan di kelas. Nah, ketika Bootstrap itu sudah di-download, maka tampilannya akan seperti ini. Ada app, ada public, test, vendor, dan lain-lainnya. Nah, langkah pertama untuk membuat website, kita coba buka dulu untuk melihat view atau output dari website Bootstrap ini dengan mengetikkan php spark serve. Nah, ketika sudah berjalan nanti akan ada link. Kita coba buka. Nah, ini merupakan, karena saya belum tambahkan apapun, jadi hanya navbar saja. Navbar juga saya gunakan template. Saya menggunakan coding yang ada di website Bootstrap. Sini kita ada beberapa navbar opsi dari websitenya, tapi tidak akan saya gunakan semuanya, hanya beberapa saja, mungkin home, about, dan juga our product mungkin ya. Nah, sebelumnya kita hapus dulu poin-poin yang tidak kita perlukan. Kita lihatnya di asesmen ini, terus di views, view up views. Nah, di views ini static. Kita lihat pada tampilan home ini kita hapus saja yang nggak perlu. Misalkan service kita tidak perlu, service-nya kita hapus. Lalu kontak us juga hapus. Nah, mungkin kita akan gunakan home, about, dan our product. Kita ganti dulu ke bahasa Inggris. Our product. Kita save, jangan lupa. Maka kita lihat di sini hanya ada tiga opsi, tiga menu di websitenya. Nah, kita akan mengisi website ini dengan UI. Mungkin kita akan tambahkan gambar dan juga bagaimana sih caranya membuat katalog produk, sehingga ketika kita klik produknya nanti akan diarahkan ke halaman produk gitu. Nah, di sini kan kita belum menentukan apa-apa, belum mengulik apa-apa, jadi waktu kita klik opsi katalog, about, itu belum ada apa-apa gitu. Nah, di sini kita akan isi. Langkah pertama, kita buat yang home dulu. Di sini di home ada home, about, product. Nah, ini tampilannya di home itu tadi seperti yang ada di navbar. Ini merupakan codingan navbarnya. Saya ambil dari Google. Terus ini juga ada opsinya, kita bisa rename di sini kalau perlu, misalkan home-nya diganti sama beranda gitu kalau pakai bahasa Indonesia. Terus about juga tentang kami, bisa seperti itu. Tapi saya menggunakan bahasa Inggris untuk kebutuhan pembuatan website konveksi yang saya rancang di sini. Nah, di sini kita coba tambahkan gambar pada menu home. Tambahkan di sini setelah search button. Nah, di sini kita tambahkan. Untuk menambahkan gambar, kita harus membuat codingan. Codingannya seperti
Oke, di sini saya akan lanjutkan. Pertama, saya akan perlihatkan website yang saya sudah ubah-ubah juga, karena untuk mempersingkat waktu saya percepat. Dan ini saya sudah membuat carousel slide otomatis, lalu juga ada home about contact us service. Nah, di sini juga ada katalog produk. Ini akan kita tambahkan, tetapi di sini saya belum atur. Kita belum tambahkan layoutnya, jadi kita buka katalog di sini. Kita cari opsi lain di sini, katalog sesuai dengan codingan yang telah saya buat. Nah, ini baru satu, t-shirt printing. Kita klik lihat detail, itu nanti akan keluar. Kita coba dulu. Nah, di sini saya mempraktikkan sederhana. Jadi setelah kita klik lihat detail itu, terlihat di sini berubah, tetapi saya belum atur halaman dari halaman satu ini. Tapi kita coba buat saja katalog baru gitu di codingannya. Nah, ini merupakan view dari controller, katalog controller gitu. Saya namakan katalog controller. Di sini coba kita tambahkan katalog baru dengan kita copy paste saja. Ctrl C, lalu paste di bawahnya. Oke, jangan lupa untuk mengubah ini ID-nya yang kedua. Lalu t-shirt printing sama kita ganti ke meja. Nah, ini juga workshop. Lalu di sini kita tambahkan gambarnya ke meja. Nah, ini kita ganti aja. Kita ambil dari Google, misalkan konveksi. Nah, kita asal aja, lalu kita masukkan sini. Nah, udah. Ada merah ternyata. Mungkin ada kesalahan. Oh ya, di sini kita harus hingga beres. Nah, oke. Lalu kita juga bikin lagi ini tuh format gambarnya meja, ini namanya worksheet. Nah, ini merupakan koneksi ke static katalog. Nah, static di sini kita lihat static katalog. Sini juga saya sudah siapkan katalognya. Nah, ini nanti akan muncul image, muncul name-nya, lalu ada katalog description, terus katalog ini ID-nya yang keberapa, terus lihat detail nanti akan muncul kemana gitu. Nah, ini detail katalognya, jadi setelah kita klik detail keluarlah ke sini gitu. Nah, sama yang akan saya lakukan nanti, mungkin next tugas nanti akan saya perbaharui ketika saya nambahkan di sini home about. Nah, ini juga karena saya belum banyak gagal dari tadi, jadi ketika klik kayak detail tuh tidak keluar, bahkan saya beberapa kali mencoba membuat folder tapi tetap gagal lagi. Makanya saya mencoba hal yang lebih sederhana jadi dulu, nanti kemudian saya akan mencoba yang lebih detail. Oke, lanjut lagi. Itu tadi logikanya. Setelah lihat detail nanti akan ke sini ke detail katalog. Yang asal tadi katalog doang, ketika klik lihat detail nanti akan ke detail katalog itu. Oke, kita lanjut. Tadi sudah bikin gambarnya, kita coba refresh di sini. Katalog. Nah, refresh. Belum di save kali. Sebentar. Katalog controller pada bahan. Controller S.
Nah, ini dia muncul gitu. Dari gambarnya, terus ada juga penjelasannya gitu. Kita klik lihat detail. Nah, terlihat di sini berubah, tetapi desainnya saja yang belum saya ubah karena terlalu banyak desain UI di awal ya. Oke, mungkin itu saja mengenai katalog produk. Oh, satu lagi mungkin kita harus tampilkan rootsnya itu ada di config, lalu roots. Nah, ini roots sebenarnya nggak semua dipakai karena tadi saya coba-coba banyak yang gagal, yang termasuk yang tadi yang lihat detail pada gambar. Nah, ini yang terpakai itu adalah nih, catalogs any catalog controller. Jadi ketika kita get catalog, nanti kita akan ambil data, masuk ke catalog controller, datanya di catalog controller, terus detail, masuk ke catalogs yang ada di static. Nah, ini ada $1 itu tandanya urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, dan otomatis gitu. Jadi tidak akan ke halaman yang sama ketika kita lihat-lihat detail, berbeda gitu. Ini 1, ketika yang kedua ini 2, begitu pun seterusnya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, Maulana Sabik Sajid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.